Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya dari Biar Family ya, baik itu distributor, agen maupun reseller. Nah, kali ini kita akan membahas tentang konten saat launching ya. Jadi ilmu ini mudah-mudahan teman-teman pakai saat nanti kita lagi ngeluarin produk baru ya, termasuk yang sekarang lagi launching itu HTT ya, head to toe. Maka teman-teman nanti mempraktekkan ilmu ini saat ada produk baru ya. Jadi harapannya ilmu ini menjadi senjata buat teman-teman pada saat nanti biar lebih laris lagi penjualannya ya. Nah, sebelum materinya dimulai, saya mengajak teman-teman semua untuk kita sama-sama berdoa ya, karena kita meyakini bahwa mungkin yang saya sampaikan adalah ilmu, tapi pemahaman itu sebenarnya datang dari Allah ya. Kita berdoa mulai. Oke, mudah-mudahan lancar ya koneksinya dan semuanya ya. Oke, ini kok ada yang komen nggak ada suaranya ya, bener nggak ya? Coba yang mungkin ada suaranya bisa kasih respon ya. Ada suaranya nggak? Oh ada ya. Siap. Sekarang kita masuk ke slide aja ya, jadi biar nggak perlu lama-lama. Oke, udah masuk ya slide-nya. Kita cek komen dulu, ntar udah ngomong panjang nggak masuk lagi. Chatnya saya, nah ini. Oke, siap. Oke, kita mulai. Nah, jadi teman-teman pada saat kita berjualan ya, kita ngambil kesimpulan ya. Intinya customer itu butuh dikomunikasiin sama kita ya, butuh disampaikan informasi. Karena apa? Karena ketertarikan ya itu menimbulkan pembelian ya. Jadi pembelian nggak akan terjadi kalau sebelumnya dia tidak tertarik. Jadi kalau dibikin urutan ya, kenapa sih kita dapat uang gitu ya, reseller, agen, distributor dapat uang? Karena ada customer yang beli ya. Nah, kenapa ada customer yang beli? Karena ada ketertarikan sebelumnya. Nah, kenapa dia sampai tertarik? Maka itu bisa disebabkan salah satunya adalah dari konten yang kita buat ya, konten yang kita tulis. Maka dalam bisnis online konten sangat penting ya. Kalau bisnis offline mungkin kebersihan outlet itu penting ya. Terus warna, pemilihan warna, lokasi dan seterusnya itu sangat-sangat penting ya kalau bisnis offline. Nah, kalau bisnis online teman-teman cukup memperhatikan banyak hal ya, cukup memperhatikan copywriting dan desainnya aja ya. Jadi nggak perlu ribet-ribet, nggak perlu, mungkin sambil dasteran juga nggak apa-apa gitu ya, sambil dasteran, sambil di rumah gitu ya, koneksinya nggak terlalu lancar juga nggak masalah gitu ya, lagi sama anak berisik juga nggak apa-apa gitu ya, nggak terlalu memperdulikan itu ya. Tapi kalau bisnis offline sangat penting kalau teman-teman memperhatikan betul konten yang ditulis ya. Jadi walaupun bukan launching ya, jadi kita bahas tentang konten saat launching ya. Tapi saya ngerambat dikit, kalau misalkan nggak launching ya, saat tidak launching itu tetap dipakai. Pemilihan konten sangat penting ya. Makanya kita belajar copywriting ya. Saya sampai nulis satu buku lebih detail gitu ya tentang copywriting ya. Kang Dewa juga ada buku Easy Copywriting yang dia tulis sendiri. Nah, saya belajar dari sana juga. Maka teman-teman kalau ada rezeki ya silahkan beli gitu ya. Termasuk di buku Biar Sparta ya. Saya menginformasikan lagi buat teman-teman, buku Biar Sparta itu buku yang saya dan Kang Dewa tulis spesial untuk teman-teman Biar Family. Nah, isinya apa? Isinya saripati dari banyak ilmu
yang bisa dipraktekkan untuk BR banget ya. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing dengan banyak buku ya, dengan banyak materi. Intinya kalau baca satu buku itu aja udah untuk reseller sangat-sangat cocok untuk dipelajari ya. Oke, lanjut. Gimana sih cara bikin konten? Nah, kita urutkan dulu ya. Jadi pada saat kita nulis ya, ini di tangan saya ada handphone ya, teman-teman juga mungkin lagi megang handphone, lagi nyimak sambil dari handphone gitu ya, atau dari laptop ya, teman-teman mungkin pakai laptop. Nah, pada saat mau ngetik ya, atau ngetik di handphone, itu sebenarnya udah bagian dari dampak ya, bagian dari proses penjualan, tapi itu adalah langkah terakhir dari penulisan ya. Kebayang ya, jadi kita nulis dulu ya, nah itu adalah bagian dari penjualan ya, nanti ujung-ujungnya closing gitu ya, ujung-ujungnya nanti repeat order, terakhirnya repeat order, bahkan kenal dekat ya, bahkan kalau misalkan teman-teman agen, nanti ujung-ujungnya jadi reseller mungkin ya, bebas ya, mudah-mudahan kayak gitu. Nah, tapi pada saat kita posting, jadinya tulisan itu langkah terakhir ya, jadinya tulisan itu langkah terakhir, saya ulang lagi. Nah, karena langkah terakhir, langkah awalnya apa? Nah, di sini ya, di slide. Langkah pertamanya kuasai product knowledge. Ya, kita kalau mau launching produk hampir selalu ya ada live Zoom ya, terutama yang akhir-akhir ini gitu ya. Kalau mungkin launching facial serum, saya masih belum ngalamin. Kayaknya saya masih belum di BR tuh gitu ya. Karena itu produk pertama ya kalau nggak salah, sama body serum, sama lip matte waktu itu masih 3 warna. Saya nggak tahu dulu awal-awal ada produk itu gimana ya, apakah ada produk knowledge-nya dulu gitu kan, diedukasi dulu atau belum. Memang kalau sekarang, bahkan sampai ke depannya, kalau kita mau ngeluarin produk baru, member harus tahu dulu sebelum market tahu ya. Nah, tujuannya apa? Agar diisi kepala kita itu udah tersimpan beberapa informasi tentang produk gitu ya. Kalau head to toe kemarin misalkan mengandung lavender gitu ya, ternyata mengandung ini, tidak mengandung ini gitu ya, tidak mengandung itu, tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya, terus benefitnya apa, kalau dibandingkan sama produk serupa apa, kelebihannya, terus harganya berapa dan seterusnya ya. Product knowledge diketahui dulu ya, masuk ke kepala kita. Nah, sebenarnya tulisan itu adalah apa ya, tumpahan ya, bahasa gampangnya mungkin tumpahan. Tumpahan dari apa yang ada di pikiran kita ya. Kemarin saya bikin postingan di status Facebook. Saya lama nih nggak nulis status panjang, kira-kira nulis apa ya gitu kan. Apakah bahas nikah muda aja ya. Karena di kepala saya ya, pengalaman saya nikah umur 21 gitu ya. Ya, saya bisa nulis tentang nikah muda gitu kan. Terus saya nggak bisa nulis tentang pesawat, itu nggak bisa. Saya nulis tentang misalkan bagaimana cara minjem uang ke bank gitu. Saya nggak bisa karena belum pernah ya. Alhamdulillah semoga nggak pernah gitu ya. Nah, jadi apa yang ada di kepala kita gitu ya, entah itu pengalaman, entah itu ilmu, entah itu apa namanya, kenalan gitu ya, hafalan dan seterusnya, itu semua ada di kepala kita dan bisa ditumpahkan jadi tulisan. Nah, pada saat mau launching produk baru ya, misalkan head to toe kemarin teman-teman melewati proses ini ya, melewati proses product knowledge ini gitu ya, maka teman-teman kalau disuruh nulis gitu kan, coba tulis copywriting tentang produk yang baru mau kita launching ini. Aduh, nulis apa ya? Kayaknya nggak tahu mau nulis apa, bingung. Nah, bingung karena belum menguasai product knowledge. Ya, jadi di bagian preparation ini teman-teman kudu clear dulu, kudu jadiin bagian dari checklist. Ya. Sebelum kita bahas tentang gimana cara nulisnya, teman-teman kudu melewati langkah pertama ini dulu. Ya. Jadi kita dibikin urut, pembelajaran ini juga insya Allah urut ya malam hari ini. Jadi teman-teman apa yang harus dilakukan Mas kalau misalkan ada produk baru dan saya mau bikin kontennya? Berarti teman-teman kuasai product knowledge ya. Ini juga yang saya lakukan ya sebagai copywriter. Saya copywriter di banyak produk ya, termasuk mungkin beberapa Idul Adha yang 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu gitu ya.
Saya bahkan uh, ya bisa dibilang men-challenge diri sendiri gitu ya. Tapi tulis copywriting untuk produk kambing kurban. Ya bayangkan, saya mungkin biasa nulis copywriting tentang skincare, nulis copywriting buku gitu ya, atau mungkin saya pernah jualan beberapa tools gitu ya, software dan sebagainya. Terus dikasih challenge nulis copywriting tentang kambing kurban gitu kan. Nah, apa yang saya lakukan? Ya udah, saya menguasai produk knowledge dulu gitu ya. Saya cari tahu gitu kan, ternyata apa yang bikin orang mau berkurban, apa dalil-dalilnya gitu kan. Terus bagaimana kondisi mungkin kambingnya dan seterusnya. Terus bagaimana alurnya, ordernya gimana, kambingnya dikirim atau langsung disalurkan ke masjid dan seterusnya. Jadi itu yang menjadi langkah pertama saya ya. Terus langkah kedua, baca kebutuhan market ya. Jadi kita mengenali produk ya. Jadi anggap aja kita ngelihat ke diri sendiri. Kalau misalkan ada pagar gitu ya, pagar ini perusahaan, ini orang lain, ini market gitu kan. Maka lihat ke diri sendiri dulu, lihat ke produk dulu kayak gimana produk kita, kelemahan, kekurangannya, kelebihannya dan seterusnya, dan dibandingkan produk lain kayak gimana, baru kita ngelihat keluar ya. Kita ngelihat keluar, kita ngelihat ke bagian market ya. Market kita tuh siapa aja sih? Mungkin selama ini kita kurang komunikasi sama teman Facebook. Maka teman Facebook itu ya kita ajak bicara dulu gitu kan. Oh, ternyata dia mereka mayoritas mama gitu kan. Mama permasalahannya apa aja sih? Oh, ternyata banyak masukin keranjang di Shopee tapi nggak ada yang check out gitu ya. Goyonan-goyonan kayak gitu tuh menunjukkan identitas mereka ya. Jadi, oh, mereka tuh mayoritas mama gitu ya. Oh, mereka mayoritas bapak-bapak mungkin gitu kan. Atau oh, ternyata kalau orang lain emak-emak, kalau teman Facebook saya kok rata-rata mahasiswi ya, misalkan kayak gitu ya. Jadi kalau mahasiswi mungkin beli produk bayi itu sebagai apa namanya, kado ya. Jadi ada penggunaan lainnya yaitu berupa kado. Mungkin dia belum punya anak, nikah aja belum, apalagi punya anak gitu ya. Nah, kalau dijualan produk bayi, ternyata fungsionalnya atau sama dia beli hanya untuk dikasihkan ke orang lain, gitu ya. Dia punya ponakan, dia punya teman yang lahiran, gitu kan. Maka dia membeli produk bayi atau produk biar kosmetik sebagai kado ya. Kalau misalkan beli produk kosmetik berarti buat dirinya sendiri juga bisa, mungkin kayak gitu. Ya, jadi langkah berikutnya lanjut baca kebutuhan market. Nah, terus langkah ketiganya ya yang akan kita pelajari malam hari ini. Jadi ada beberapa angle copywriting ya, mungkin yang sering yang pernah ikut kopdar sama saya gitu ya, di Lombok, di Jambi, di mana ya, di Jogja ya, di Jakarta waktu itu kita pernah ngadain kopdar offline ya sebelum pandemi. Nah itu kita udah belajar ya cukup banyak tentang angle copywriting ya. Mungkin nanti kita bahas lagi, tapi teman-teman yang belum ikutan silahkan catat ya. Nanti angle copywriting ini teman-teman bisa pakai untuk keperluan postingan ya. Nanti kalau ada produk baru ya, masih ingat 3 langkah ini ya. Nggak usah banyak-banyak yang dihafalin, 3 aja. Kuasai product knowledge, terus baca kebutuhan market, kira-kira market gimana. Nah, pada saat nanti tim kami menjelaskan tentang product knowledge, yang teman-teman tanyain itu apa yang market tanyakan juga gitu ya. Bayang ya. Misalnya ini bukan bocoran ya, saya nggak tahu juga produk yang bakal launching setelah ini apa. Misalnya kita ngeluarin produk anti akne misalkan untuk mengatasi jerawat, menyembuhkan jerawat. Nah, produk knowledge dikuasai ya, ternyata jerawat itu timbulnya karena ini. Terus apa beberapa faktor penyebab jerawat tuh ini. Nah, itu dipahami dulu ya. Isi kepala kita, isi otak kita dengan informasi-informasi kayak gitu ya, informasi tentang jerawat, tentang produk ya. Oh, ternyata produk kita mengandung ini nih. Terus udah halal belum? Udah BPOM belum? Terus kandungan apa yang membuat jerawat itu sembuh atau bekas jerawatnya bahkan sampai hilang misalkan. Nah, itu udah kita bahas, kita kuasai ya, bukan hanya kita bahas. Nah, baru kalau misalkan ada yang belum dipahami kebutuhan market, kira-kira market nanya apa ya?
Kalau misalkan pakai produk di early yang itu yang terbaru, terus sambil begadang kira-kira ngefek ya? Oh ternyata efeknya kurang, jadi lebih lama. Oh berarti jangan sampai begadang dan seterusnya. Ya, jadi itu yang menjadi teman-teman perlu pahami ya, pahami betul. Nah nanti nulis copywritingnya jadi lebih gampang ya. Jadi di sini ada 3 langkah ya. Kalau teman-teman sudah menyelesaikan 2 hal yang di situ ya, di slide itu ya bisa dibilang 70% masalah udah selesai gitu ya. Tinggal 30%-nya lagi lengkapin dengan nyimak materi malam hari ini. Oke? Lanjut. Nah, pada saat launching sebenarnya ada kurva ya. Kurva ini teman-teman kalau nyatat ya, kayak misalkan head to toe ini launching tanggal 2 kemarin ya, tanggal 2 Juni. Tanggal 2 Juni kemarin orderannya berapa gitu ya. Orderannya berapa, teman-teman udah catat gitu ya. Nah, kalau udah dicatat berarti penjualannya berapa, misalkan tanggal 2 orderannya 5 pieces gitu ya. Oh, closing 5 nih. Tanggal 3 closing berapa? Closing 4 gitu ya, turun. Terus closing 3, closing 2, closing 1. Nah, itu berarti kurvanya turun ya. Atau ordernya dari tanggal 2 sampai hari ini itu 5 terus, berarti kurvanya datar ya. Ada kurva datar, ada kurva U, ya, ada kurva W, ada kurva UW, ya. Jadi ini karena naik turun. Nah, maksudnya gimana? Contoh kayak gini, ya. Dari segi waktu, ya, waktu itu yang ke samping, ya, penjualan yang ke atas, garis ke atas, ya, yang vertikal. Nah, penjualannya 5 terus, ya. Selama seminggu jualan, kok penjualannya datar nih, 5 terus ordernya. 5, 6, 4, 5, 6, 4, misalkan kayak gitu ya. Nah, ini tanpa mental trigger ya, tanpa angle copywriting ya. Maksudnya mental trigger adalah beberapa angle copywriting yang akan kita bahas nanti gitu ya. Terus ada kurva berikutnya, kurva apa lagi? Nah, kurva U. Nah, kurva U di awal-awal launching itu rame banget, hype banget ya, hype banget pada misalkan tanggal 2 orderannya tuh 20 pieces ya, baru launching udah 20 pieces. Terus kok turun lama-lama turun ya, lama-lama turun sampai di titik terendahnya mungkin 5 pieces. Nah, tapi di akhir menjelang apa namanya? PO-nya selesai gitu ya, dia penjualannya naik lagi, bahkan sampai 30 pieces misalkan. Nah, ini adalah kurva U. Ya. Nah, kurva U, kenapa sebabnya? Orang beli awal-awal karena berharap mungkin produknya dikirim lebih cepat. Ya. Ada hope di sana. Nah, nanti angle hope kayak gimana, nanti kita bahas. Ya. Ada beberapa alasan kenapa dia harus beli. Gitu kan. Kita udah bikin postingan yang menjelaskan alasan kenapa Anda harus beli. Ya, jadi dia beli lebih cepat. Gitu. Nah, penjualan turun karena apa? Karena mungkin postingannya kita juga udah males-malesan, atau mungkin karena menunda. Ya. Jadi orang, ini promonya sampai kapan, Kak? Misalkan teman-teman pernah ngalamin ya, kayak gitu ya. Promonya sampai tanggal 11 nih, kalau yang bonus handuk. Oh, ya udah, gitu kan, nanti saya chat lagi ya. Nah, dia nggak transfer, dia masih nanya-nanya doang gitu ya. Makanya yang order masih dikit nih di tengah-tengah apa namanya launching. Nah, tapi tanggal 11 ditutup, tanggal 10-nya biasanya rame. Besok ditutup, besok ditutup, besok ditutup. Kalau beli besok lusa, maka teman-teman nggak mendapatkan bonus ini, terus harganya jadi lebih mahal sekian ribu rupiah, kayak gitu-gitu. Nah, itu adalah bagian dari konten copywriting urgensi atau dan scarcity ya. Nah, jadi menyiasatinya kita menggunakan kurva berikutnya ya, kurva W. Kurva W itu kayak gimana? Next ya. Nah, kurva W kayak gini ya. Pada saat opening sama ada hope, ada reason. Nah, ternyata misalkan nah ini bukan di ranah para reseller ya, tapi teman-teman reseller bisa mungkin memainkan angle ini gitu ya. Jadi
ada misalkan penawaran dari kita ya, penawaran dari pusat, dan ini harus seragam ya semuanya ya, nggak bisa memberikan diskon khusus gitu dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa menaikkan harga sedikit ya, atau diskonnya berkurang ya, besok harga naik ya, tapi di tengah-tengah launching ya. Misalkan kita mulai launching tanggal 2, berakhir tanggal 12, maka tanggal 7-nya ada penawaran ini ya. Jadi pada saat tanggal 2 posting ya, teman-teman pertama launching, teman-teman postingannya gimana? Postingannya menggunakan angle copywriting hook ya. Kalau Anda beli hari ini maka dikirimnya lebih cepat gitu kan. Terus 7 alasan kenapa Anda harus membeli obat jerawat berikut ini gitu kan. Nah, itu copywriting jenis reason ya, dengan angle copywriting reason. Terus harga naik atau diskon berkurang ya, di tengah-tengah ya. Ini urgensi juga ya. Terus saving, Anda kalau beli hari ini harganya lebih murah ya. Kalau beli besok maka harganya naik Rp5.000. 5.000 walaupun cuma 5.000 tapi lumayan loh kalau buat beli cilok misalkan ya. Jadi dibikin bercandaan kayak gitu nggak masalah ya untuk sebuah copywriting. Nah, itu juga mempengaruhi orang untuk transfer. Termasuk teman-teman memfollow up orang-orang yang masih nanya-nanya doang ya. Jadi jangan kesel sama customer yang nanya-nanya doang ya. Karena itu masih nanya-nanya dulu ya. Anggap aja bahasanya kita ubah, bukan nanya-nanya doang ya, tapi nanya-nanya dulu ya. Ini kondisi di pikiran kita sebagai penjual tuh jadi beda gitu ya. Ah, ini orang nanya-nanya doang gitu ya. Nah, perasaannya beda karena apa? Karena kita seolah-olah mendoakan dia agar PHP ya. Nah, kita kan nggak mau di PHP-in gitu kan, dia nanya terus nggak jadi beli kan kita nggak mau. Akhirnya apa? Kita coba ubah pikiran kita. Dia nanya-nanya dulu ya. Nanya-nanya itu proses dari pembelian ya, langkah awal sebelum closing ya. Teman-teman kalau beli sesuatu yang besar ya, misalkan mau beli mobil, emang nggak nanya-nanya dulu berapa cc, nggak nanya dulu berapa pajaknya, emang nggak nanya dulu perawatannya berapa, pajaknya berapa dan seterusnya, emang nggak nanya dulu, pasti nanya kan, pasti butuh informasi tambahan, dan ya itu adalah proses yang sangat wajar ya. Jadi jangan sampai kita mengkondisikan perasaan ini dengan customer tuh terlalu berharap ya, terus terlalu berharap lebih, dan jangan sampai pesimis ya, jangan sampai pesimis bahwa dia tuh PHP ya. Oke, lanjut ya. Nah, di akhir launching sama ya, sama-sama kayak kurva U. Ada urgensi, ada scarcity ya. Keterbatasan dari segi waktu, keterbatasan dari segi jumlahnya mungkin ya. Wah, stok menipis ya, ternyata Nutricol yang kemarin kita launching tuh banyak banget peminatnya, dan sekarang stoknya udah mengkhawatirkan. Nah, mengkhawatirkan itu apa? Mengkhawatirkan tuh mungkin bisa kebanyakan ya. Ternyata orderannya belum sesuai target gitu kan. Nah, itu bahasa-bahasa yang ambigu ya, itu masuk di bab cover selling ya. Kita udah pernah bahas. Tapi teman-teman bisa pakai ya, bisa jadiin bagian dari postingan. Oke. Lanjut. Ada kurva UE ya. Ini maksudnya gimana nih? Naik turun. Ya, jadi penjualannya ya tanggal 2 ini baru launching, orang-orang pada beli gitu kan. Orderannya sampai 20 botol gitu ya, penjual 20. Ternyata besoknya turun lagi ya, turun 7 ya, terus turun 5 misalkan. Nah, ternyata ada naik lagi di tengah-tengah launching, ada informasi dari Bunda misalkan, kejutan ternyata yang kemarin beli produk X mendapatkan hadiah Y gitu ya, mendapatkan hadiah Z gitu kan. Maka ada angle namanya greedy ya. Greedy itu rakus ya. Rakus itu dengan harga yang sama tapi mendapatkan benefit tambahan, mendapatkan manfaat tambahan ya. Ada kejutan ya, surprise, mendadak, nggak dijanjiin tapi dikasih ya. Wah, ternyata dapat tambahan gantungan kunci misalkan. Walaupun dari segi reseller tidak boleh ya memberikan bonus tambahan gitu ya, atau
bahkan sampai menjanjikan cashback tambahan itu nggak boleh ya ke customer, mengurangi profit ya, perang harga itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan kita dari pusat ada tambahan, berarti teman-teman menggunakan angle copywriting, greedy, dan surprise ya. Nah, terus habis greedy-nya selesai gitu ya, ini berbatas waktu juga. Jadi kalau tanggal 10 misalkan, kalau tanggal 10 dapat ini, kalau lewat dari tanggal 10 maka nggak dapat apa-apa. Maka tanggal 11 biasanya turun nih, Kak masih ada nggak bonus yang kemarin? Maaf, udah nggak ada gitu kan. Udah nggak ada, tanggal 11 sepi ya, tanggal 12 sepi, tanggal 13 sepi, tanggal 14 diinfoin lagi, ya, tanggal 14 diinfoin lagi, tanggal 15 harga naik ya. Jadi tanggal 14 silahkan transfer hari ini juga ya. Maka di sini ada urgensi lagi, ada low price ya karena harga naik, ada saving ya, nyimpan uang dan seterusnya ya. Terus di bagian akhir seperti biasa ya, ini penutupan launching, ada closing ya, ada urgensi dan ada scarcity. Nah, jadi kalau pengen teman-teman penjualannya lebih meningkat lagi gitu ya, sebenarnya bisa diatur itu semua ya, termasuk postingannya pastikan tiap hari ya. Jadi tiap hari ada postingan, walaupun penjualannya mungkin lagi turun gitu ya. Jadi ada suatu proses di pikiran gitu ya. Jadi sebelum dia memutuskan beli itu butuh informasi tambahan, kotak gitu kan, nanya-nanya dulu. Jadi kalau di hari pada saat tengah-tengah launching mungkin dia belum transfer, maka pastikan namanya kalau di WhatsApp ya, teman-teman kalau jualan di WhatsApp, teman-teman udah posting nih di Facebook, kemudian banyak tuh yang ngechat, tapi yang transfer hari pertama mungkin 10 atau 15 gitu ya banyak, terus hari kedua yang transfer dikit, tapi yang nanya-nanya kemarin itu kontaknya udah langsung diubah ya teman-teman, kontaknya diubah, oh ini namanya Mbak Devi misalkan, oh ini namanya Mbak siapa gitu kan, masih nanya-nanya ya. Mungkin dia transfernya di hari-hari terakhir gitu ya, hari-hari kalau misalkan head to toe sekarang ya yang lagi launching itu kan tanggal 11 ya ditutup ya. Nah, tanggal 10 itu teman-teman siap-siap ya. Lakukan perbanyak lagi yang namanya posting dan nge-follow up ya. Pokoknya wah senam jempol banget lah gitu ya. Karena apa? Nyayurnya di situ gitu ya. Nah, jadi ada tahapan preparation ya, ada tahapan kurva U tadi ya. Mungkin kebanyakan kita menggunakan kurva U ya, teman-teman nggak bisa menambahkan bonus, diskon dan seterusnya, kecuali dari pusat ada gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa memanfaatkan itu semua di hari terakhir launching ya. Jadi hari terakhir launching, postingnya dibanyakin di Facebook, di WhatsApp, di Instagram, nyepam semuanya gitu ya. Terus tambahan lagi ya, kalau di WhatsApp selain posting status, chat orang-orang yang hari pertama launching tadi itu nanya-nanya ya. Diingetin lagi, Mbak, mau ngingetin aja, maaf ganggu waktunya, mau ngingetin aja, besok harganya naik. Ya. Lumayan loh Mbak, kalau misalkan beli hari ini, transfer hari ini, selain dikirimnya lebih cepat, maka Mbak juga bisa mendapatkan harga lebih murah gitu kan. Nah, ayo Mbak transfer sekarang gitu kan, kayak gitu ya. Oke. Nah, ini angle sebelum launching ya. Jadi pada saat launching itu sebenarnya dibagi dua juga ya. Ini hari H launching nih tanggal 2. Kemarin kita ngadain produk knowledge itu tanggal berapa ya? Lupa saya. Ya, pokoknya masih bulan Mei itu. Kan launchingnya tanggal 2. Tanggal 1 posting apa? Tanggal 30 Mei itu posting apa? Atau sebelum launching itu posting apa? Postingannya conversation ya, anticipation ya, menggunakan angle itu, kemudian angle yang lain nanti kita bahas. Nah, ngebangun percakapan dulu itu sangat penting ya sebelum launching. Ingat ya, nanti mungkin kedepannya next bulan depan ya, insya Allah mudah-mudahan dilancarkan ya, kita akan launching produk-produk baru ya. Ini bukan bocoran ya, saya juga nggak tahu produk yang mau launching apa, ini saya cuma misalnya Nutricol ya, atau saya ambil contoh yang udah lewat ya. Nutricol misalkan bulan Juli baru mau launching ya. Nah, Nutricol bulan Juli mau launching, maka kita cek tanggalnya. Oh, tanggal 5 Juli Nutricol launching.
Berarti tanggal 4-nya teman-teman posting menggunakan angle conversation ya. Ngebangun interaksi ya sebelum melakukan transaksi. Ya, jangan harap ada transaksi kalau Anda membanjiri sosial media dengan promosi terus gitu ya, nggak pernah nanya ke marketnya. Nah, sebagai contoh ini ya, tanggal 28 Mei ya. Kemungkinan besar saya posting ini setelah product knowledge head to toe ya. Tanggal 28 Mei kemarin saya posting ini, Cung, siapa di sini yang punya bayi atau punya kenalan yang dia punya bayi gitu kan. Untuk menambah komunikasi dari postingan itu, saya lagi foto sama bayinya orang ya, bayinya sepupu saya, kebetulan lagi mudik. Nah, ini bagian dari conversation ya. Jadi ngebangun hubungan dengan teman Facebook, ya, teman Facebook, followers Instagram atau teman WhatsApp itu juga bukan hanya jualan aja, ya, bukan hanya dijualin terus, gitu ya. Tapi juga ditambahin dari beberapa conversation atau percakapan. Ya. Kita lebih nyaman ngobrol-ngobrol dulu ya sebelum orang transfer dulu. Oke, yang coret-coret tolong di stop dulu ya. Saya ulang lagi nih. Jadi takut mengganggu yang lain. Oke, jadi intinya teman-teman kalau mau launching produk, bikin pertanyaan ya. Bahasa gampangnya bikin pertanyaan. Ya. Pertanyaan itu ada beberapa macam ya. Saya bocorin di sini. Ada pertanyaan terbuka, ada pertanyaan tertutup. Nah, maksudnya apa lagi tuh? Nah, kalau pertanyaan terbuka itu teman-teman nanya yang kemungkinan jawabannya tuh melebar kemana-mana. Ya, contoh apa pendapat teman-teman tentang laris? Apa pendapat teman-teman tentang nikah misalkan? Nah itu jawabannya bisa kemana-mana tuh, bahas ini, bahas ini, bahas ini. Nah tapi kalau pertanyaan tertutup, teman-teman setuju atau enggak? Kalau misalnya setuju atau enggak kalau misalkan haji dibatalkan misalkan. Nah, itu kan jawabannya antara setuju atau enggak ya. Teman-teman pada mau enggak kalau misalkan Nutricol kolagen itu juga dikombinasikan dengan vitamin C untuk kesehatan gitu kan. Mau atau enggak ya. Berarti antara mau dengan enggak itu adalah jawaban tertutup yang jawabannya diarahin ya, terbatas hanya beberapa pilihan. Nah, kalau untuk ngebangun percakapan, bisa teman-teman nanya dua tipe pertanyaan itu, ya. Jadi, siapa di sini yang punya bayi? Siapa di sini yang terganggu dengan jerawat? Cung, siapa aja, gitu kan. Siapa yang pengen punya variasi baru pada saat menggunakan lip matte, misalkan. Siapa yang udah nungguin banget warna terbaru dari lip matte di Earl Cosmetics, misalkan. Misalnya kita mau launching warna baru dari lip matte, gitu ya. Dan lain-lain ya. Kalau kita mau launching eyeliner misalkan, pertanyaannya adalah kalau saya bikin postingan gitu ya, siapa di sini yang pakai masker pada saat pakai masker sibuk dandannya di bagian mata misalkan, ya eyeliner atau maskara dan seterusnya itu ya, itu kan tentang mata semua gitu kan. Jadi postingannya adalah nanya ya. Agar apa? Agar membangun orang untuk komen. Oke, saya belum sempat crop ya, ini berapa komen ya. Cuma kalau saya lihat komen-komennya, wah saya mas. Kalau saya jualan langsung gitu ya, saya jualan ke end user, maka itu saya japriin semua tuh. Atau teman-teman silakan cari postingan saya yang ini, silakan japri prospekin ya. Kalau bukan sesama biar family. Oke. Selain kita lanjut ya, selain conversation itu kita juga menggunakan reciprocity, hukum timbal balik. Jadi ada kecenderungan orang untuk memberi pada saat dia menerima sesuatu dari orang lain ya. Jadi kita sebagai penjual ya, kita kalau bisa banyak berbagi dulu gitu ya, banyak memberikan sesuatu dulu, ngadain giveaway dulu ya. Launchingnya tanggal 5, tanggal 3-nya bagi-bagi giveaway gitu misalkan. Nah, itu sangat bagus buat membangun interaksi ya, membangun interaksi juga bisa, menambah followers juga bisa ya, menambah
komen juga bisa, karena mungkin syarat-syaratnya komen gitu ya. Tapi kalau kita ngasih-ngasih dulu, itu sangat bagus ya. Nah, ada juga bagian dari reciprocity yang tanpa kita mengeluarkan modal. Ya. Kalau giveaway kan pakai modal tuh, kita ngeluarin produk gitu ya. Produk juga ada cost-nya, kita pernah belajar finansial ya. Walaupun kita beli ke agen ya, walaupun kita bagiin gratis. Nah, beli ke agennya itu cost gitu ya, atau HPP produk gitu ya. Jadi jangan sampai dianggap, nah ini sedekah nih, yuk. Bukan ya, kalau giveaway itu bukan sedekah ya. Giveaway itu bagian dari budget promosi ya. Ini yang jangan sampai salah arti gitu ya. Nah, bedanya apa? Kalau sedekah ya udah kita bisa dari bagian dari reciprocity. Maksudnya gini, ada misalkan kita nulis ya, nulis status panjang yang bermanfaat, yang kualitasnya tuh udah kayak buku gitu ya, udah kayak satu bab di buku, kita bagiin tulisan itu gratis, itu baru sedekah gitu ya. Dan itu juga bagian dari reciprocity gitu ya. Tips cara membersihkan, mencegah jerawat gitu ya. Ini berbagi tips gitu ya. Nah, 3 hari kemudian baru kita launching produk ya tentang anti jerawat gitu ya. Atau mungkin lemon, misalkan lemon. Postingan reciprocity-nya apa? Berbagi tipsnya apa? Tips menjaga kesehatan di kondisi pandemi. Ya, kita jualan propolis, kita jualan lemon gitu ya, berlemon. Terus jualan yang lain-lain gitu ya, intinya tentang kesehatan. Maka berbagi tipsnya kesehatan ya. Jadi reciprocity itu sangat bagus ya. Apalagi teman-teman reseller ya. Apa perbedaan teman-teman dengan reseller lain? Ya, kalau ditanya kayak gitu, jawabannya udah mulai kemana-mana nih, udah mulai bahas personal branding, bahas lokasi ya. Nah, salah satu sebab kenapa beli ke teman-teman ya, bukan beli ke reseller lain, adalah dari faktor ini, reciprocity. Postingan bisa dikopas ya, kadang-kadang saya bikin postingan kemudian teman-teman kopas semua ya, itu nggak masalah ya, itu halal ya, itu boleh kalau kalau saya yang posting teman-teman kopas itu nggak usah izin ya. Nah, tapi kalau postingannya sama semua, maka keputusan pembelian itu dipengaruhi dari reciprocity. Wah, kalau saya nggak beli ke misalkan Budi Nana gitu ya, kalau saya nggak beli ke Budi Nana tuh nggak enak gitu ya, karena udah akrab sama Budi Nana, terus Budi Nana sering berbagi tips misalkan. Nah, jadi apa yang menyebabkan orang beli ke teman-teman, bukan beli ke yang lain ya. Walaupun kita biar family gitu ya, sama-sama bertumbuh gitu ya, tapi tidak bisa dipungkiri juga kita saling bisa dalam tanda kutip ya saingan gitu ya. Kita menjual produk yang sama, harga yang sama gitu kan, bahkan copywriting-nya mungkin bisa sama. Nah, ini yang menjadi pembeda buat teman-teman. Ya. Contoh di postingan Bunda ya, kemarin dari tanggal 27 gitu ya, udah ngadain giveaway untuk produk baby care Salsabila. Nah, ini juga bagian dari mengedukasi ya, mengedukasi kita bakal ngeluarin produk ini, gitu, produk terbaru gitu kan. Nah, orang jadi ngelihat nih fotonya, orang jadi baca manfaatnya apa. Oh, ternyata ada pH balance dan seterusnya. Ini bisa dibuat sabun, sampo. Kemudian apa namanya? Mungkin ada syaratnya ya. Kita bisa setting syaratnya adalah share, wah, komen dan share gitu kan. Nah, berarti di sini bisa dibilang cukup berhasil, share-nya bisa sampai 910. Bayangin ada orang ya, temennya 5.000 nge-share postingan ini gitu kan. Nah, kemungkinan ya yang ngelihat 5.000 kali 910 gitu ya, walaupun mungkin nggak 5.000 juga ya. Algoritma Facebook tuh kalau nggak salah terbaru ya bisa dibilang 10%-nya lah, 500. 500 kali 910 juga banyak banget gitu ya. Matematika saya nggak nyampe gitu ya. Jadi ini bisa dijadiin trik buat teman-teman ya. Lumayan ya ngeluarin uang ya seharga satu botol ini ya, tapi kalau dampaknya teman-teman teman Facebooknya nambah gitu kan, atau followers IG-nya jadi nambah, followers TikTok-nya jadi nambah, ya worth it gitu ya. Worth it kalau untuk mereka menjadi calon pembeli berikutnya. Oke, ada juga anticipation ya. Jadi launching itu jangan ujuk-ujuk ya, jangan tiba-tiba ngeluarin produknya ya. Jadi kalau misalkan kita ngasih tahu ya, kita ngasih tahu
teman-teman kita nginfoin ya ke member dulu ya, teman-teman tanggal 5 kita launching ya, oke siap. Teman-teman jangan posting di tanggal 5-nya doang gitu kan. Wah, tiba-tiba dua launching nih, terus baru posting tanggal 5, yuk order gitu kan. Nah, orang-orang pada kaget gitu kan. Bahkan bisa jadi transfernya kalau launching tanggal 5 ya, transfernya ya mungkin tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8 gitu ya. Udah telat ya, udah keburu transfer sama yang lain gitu ya. Nah, maka solusinya gimana? Tanggal 4-nya H-1, H-2, H-3 itu posting duluan ya. Coba cek Instagramnya Baby Care Official ya. Saya tadi udah ngecek itu dari hari ke berapa nih? Dari hari ke H-min berapa nih? H-3 ada postingan, H-2 ada postingan, H-1 ada postingan, pas launching ada postingan gitu ya. Nah, sebelum launching ya, ini tanggal berapa nih? Tanggal 26, udah ada postingan sharing-sharing ya, udah ada video sharing-sharing. Terus apa saja tahap perkembangan bayi di usia 0 sampai 12 bulan. Nah, postingan-postingan di IG Baby Care ini teman-teman pantengin ya, follow, terus repost nggak apa-apa gitu ya. Captionnya disamain. Itu udah tinggal lep ya kalau misalkan sosis sudah siap makan gitu ya, udah nggak perlu diolah lagi, udah tinggal kopas, udah tinggal repost, nggak perlu desain, nggak perlu apa-apa, posting ulang aja udah. Nah, itu membuat customer teman-teman gitu ya, atau teman Facebook atau followers IG itu jadi tahu dulu gitu kan. Oh, bentar lagi kayaknya bakal keluarin produk baru nih gitu kan. Oh, makasih ya sharingnya. Misalkan saya punya anak bayi nih, terus saya scrolling gitu kan, ternyata ngelihat ada postingan salah satu BR Family, wah ada ilmu baru nih, ternyata anak-anak tuh tahap perkembangannya kayak gini, terus kalau nggak doyan makan ternyata solusinya kayak gini, wah makasih banget ya sharingnya, nah, kayak gitu ya. Ingat tadi angle apa? Reciprocity gitu ya. Nah, postingan anticipation itu juga mempengaruhi ya, mempengaruhi informasi yang disampaikan, yang diterima oleh market menjelang launching ya. Nah, ini salah satu postingannya Ibrahim ya, coming soon BR eyeliner super stay plus serum ya. Siap-siap bakal launching bulan Juli ya. Jadi ada postingan siap-siapnya dulu ya. Itu juga bagian dari postingan anticipation. Oke, lanjut. Ada postingan yang bikin penasaran ya. Nah, penasaran selalu diidentikan dengan pemasaran ya. Karena ada beberapa orang yang kepo ya. Jadi mayoritas orang tuh sebenarnya kepo, penasaran apa sebenarnya produk yang dijual, terus apa manfaatnya untuk dirinya gitu kan, dan seterusnya. Nah, penasaran itu sebenarnya ada caranya ya. Salah satu caranya, sampaikan sebagian informasinya dan sembunyikan sebagian besarnya. Coba diulang lagi ya, atau dicatat ya. Sampaikan sebagian informasi, sembunyikan sebagian besarnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan film gitu ya, film kalau pada saat ngeluarin trailer gitu ya, atau cuplikan sekilas gitu ya, itu jangan sampai membocorkan spoiler gitu kan, jangan sampai membocorkan isi gitu kan, membocorkan intinya. Tapi akan menjadi penasaran kalau ada informasinya yang disampaikan sedikit, gitu kan. Nah, kira-kira siapa pembunuhnya? Nah, itu informasinya sedikit. Tapi kalau misalkan penasaran nggak dengan film ini, tunggu dulu, aku harus nonton dulu gitu kan, harus nonton trailernya gitu kan. Jadi penasaran itu ditimbulkan dari informasi yang disampaikan sedikit. Saya pernah bikin postingan gitu ya. Ini beberapa catatan yang saya sampaikan ke istri gitu kan. Ini yang ada banyak gitu kan, ada listnya. Terus sebagian saya coret gitu kan. Ini yang saya berterima kasih banget sama istri saya. Terus sebagian saya coret. Nah, isi komennya bukan pada apa yang udah dia baca ya. Misalkan saya makasih banyak ya udah jagain anak-anak pada saat saya di kantor. Makasih banyak ya istriku karena udah nyiapin makanan saya bertahun-tahun, udah nyuciin baju saya sama bertahun-tahun, udah siap udah apa namanya udah sabar berproses dari zaman susah dulu. Terus ada yang saya coret tuh. Kenapa orang komennya pada penasaran apa sih yang Mas Hafid coret? Itu tulisannya apa Mas yang dibalik coretan merah itu kayak gitu ya.
Nah, karena apa? Orang penasaran ya, yang udah tahu ya nggak ditanyain lagi gitu kan. Oh, Mas Hafid tuh ngucapin terima kasih ini gitu. Itu udah nggak dibahas lagi, tapi informasi yang disembunyiin itu yang bikin penasaran ya. Jadi konten planningnya atau rencananya yang jadi rencana buat teman-teman, jangan posting fitur produk semua sekaligus ya. Manfaat dari produk ini A, B, C, D, E, F. Itu kebanyakan ya. Jadi daya ingat manusia tuh terbatas gitu ya. Intinya apa? Oh, intinya ini. Sampaikan itu dulu satu postingan. Kemudian nanti posting lagi, posting lagi, posting lagi, dikit-dikit di informasinya gitu kan, diinformasikannya. Kecuali di WhatsApp ya. Kalau orang udah mau closing ya, kalau orang udah mau closing, iya sampaikan yang detail ya, jangan sampai dikit-dikit gitu kan, nanti dia mau transfer nggak jadi, besoknya baru diinformasikan satu benefit lagi, jangan ya, kelamaan ya. Kalau orang udah mau transfer, Mbak minta detailnya dong, saya udah kayaknya udah tertarik nih mau beli. Nah itu kalau japri boleh ya, tapi kalau jadi postingan itu dikit-dikit. Nah ini contoh ya, anticipation ya, ini sebenarnya contoh di bagian anticipation, bukan di penasaran ya, tapi bisa juga masuk penasaran ya. Happy weekend everyone gitu kan, jangan lupa bahagia dan membahagiakan ya. Siang ini lagi ngintip Kak Ica dan Kak Dude Herlino shooting anuan ya. Apa anuan ya? Anuan ya rahasia gitu kan. Ini sebentar, ini banyak stroberinya gitu ya, pada saat ini Januari tanggal 10, ini mau launching Nutricol gitu ya, coming soon ya. Jadi kata anuan gitu kan, itu jadi bagian dari membuat orang penasaran. Tapi kalau Bunda nggak posting ini, kita nggak penasaran ya, kebayang ya. Jadi penasaran itu timbul karena Bunda posting ini ya, posting ya semuanya ini, semua kalimat di sini gitu kan, termasuk sama fotonya di sini, informasinya juga bikin penasaran, mau launching apa nih gitu kan. Terus yang dirahasiakan, yang disembunyiin itu produknya ya, anuan ya, bahasanya Kang Dewa anuan ya, pokoknya itulah produknya, itu menggunakan kata ganti itu dan seterusnya. Oke, nah kita baru bahas konten sebelum launching nih. Tapi kalau udah launching gimana? Postingannya apa aja? Contoh ini ya, laziness. Nah, kecenderungan orang itu males ya, nggak mau gerak ya, atau nyari yang simple ya. Nyari yang simple, maka angle copywriting-nya kurang lebih seberapa praktis ya dengan adanya produk ini. Contoh, kalau head to kemarin yang paling saya ingat gitu ya, yang termasuk menjadi permasalahan saya gitu ya, kan saya punya anak gitu ya, punya anak masih kecil-kecil. Nah, ada satu bahan yang membuat saya suka gitu ya sama HTT, itu mengandung aroma lavender ya, dan bahannya lavender. Jadi habis mandi gitu kan, udah handuan, baunya itu nggak disukai nyamuk ya. Kita nggak mau ya sebagai orang tua punya anak yang digigit nyamuk gitu kan. Ya kadang-kadang efek terkecilnya gatel gitu ya. Terparahnya kan bisa demam berdarah gitu kan, malaria, naudzubillah ya, semoga kita nggak ngalamin itu. Nah, laziness itu kita bisa sampaikan dalam copywriting, Anda tidak perlu ya membeli tambahan ini nggak perlu ya, karena aroma lavender nggak perlu beli obat nyamuk misalkan ya, nggak perlu beli obat nyamuk semprot atau obat nyamuk bakar yang bikin batuk dan seterusnya. Anda pada saat menggunakan sabun ini untuk anak Anda, ini sudah bagian dari obat nyamuk ya, baunya udah tidak disukai nyamuk ya. Jadi dengan itu postingannya menarik buat orang agar lebih terlampiaskan malesnya ya. Lanjut, ada hope juga ya, tadi kita udah bahas di beberapa kurva ya. Kalau kurva awal-awal launching itu orang beli karena beberapa sesuatu yang ia harapkan ya. Nah, jadikan produk Anda menjadi harapan yang diinginkan oleh market Anda. Ingat ya, tadi langkah awal ada product knowledge. Di product knowledge, Anda bayangkan jadi customer ya. Misalnya teman-teman nggak jerawatan ya, alhamdulillah ya. Tapi teman-teman coba bayangkan kalau misalkan teman-teman ngalamin jerawat ya. Apa harapannya ya Pak? Harapannya ya pasti hilang ya. Hilang sama bekas-bekasnya ya. Nah, jadi
Nah, teman-teman bikin postingan yang membuat orang jadi lebih berharap lebih agar jerawatnya lebih bisa hilang dan seterusnya ya. Pengen lebih cantik ya. Ingat ya, pengen cantik dengan pengen lebih cantik itu dua hal yang berbeda. Kalau pengen lebih cantik, kondisi dia saat ini udah cantik, tapi dia lebih cantik lagi gitu kan dengan menggunakan produk ini. Pengen lebih sehat ya, pengen lebih glowing gitu dan seterusnya ya. Nah, ini kalau misalkan dibikin bercandaan ya, dibikin pantun gitu ya, lihat mobil antik dari zaman komeni, istri makin cantik pakai lip matte ini gitu kan. Nah, ini posting pada saat kita launching lip matte 07 ya. Ini contoh ya. Teman-teman kalau pengen bikin pantun gitu ya, tanpa kopas postingan saya, silahkan googling ya. Ini bocoran ya, bocoran yang masih saya praktekkan dan saya sarankan teman-teman untuk praktekkan ya. Kalau misalkan pengen menarik buat bikin postingan yang menarik maksudnya. Ya, jadi kalau pengen kata-katanya terakhirnya sama gitu ya, ya udah googling aja gitu kan. Pada saat saya googling kata yang terakhirnya ni gitu ya, apa nih masa company, ya udahlah lihat mobil antik dari zaman company gitu kan. Oh, masih masuk. Ya udah, habis itu di apa namanya? Dikombinasiin sama dua kalimat berikutnya gitu ya. Nah, ini untuk jualan ya. Jadi bikinnya yang mana dulu? Bikinnya yang bawah dulu ya. Kalau pengen bikin pantun gitu ya, bikinnya yang bawah dulu ya. Bikin copywriting dulu, istri makin cantik pakai lip matte ini gitu kan. Nah, baru kita cari atasnya. Apa googlingnya gini, apa kata yang berakhiran tik ya atau ik gitu kan. Terus apa kata yang berakhiran ni gitu ya. Nah, itu kayak gitu. Lanjut ya. Nah, ada ketertarikan orang gitu kan, mungkin dia dikasih postingan tentang harapan-harapan gitu, itu nggak mau gitu ya, kurang kurang greget gitu kan, belum sampai dia tuh action memutuskan untuk chat kita gitu kan. Nah, tapi ada beberapa posting orang yang tipenya itu kalau ngelihat ditakut-takutin dia baru bergerak gitu kan. Jadi kecenderungan orang ingin menghindari bahaya ya buat copywriting dengan membayangi ketakutannya. Sampaikan bahan XYZ yang ada di sabun kebanyakan gitu kan. Dan di head to toe bebas bahan berbahaya tersebut gitu kan, lebih aman untuk buah hati Anda. Kemarin saya baca-baca lagi ya, walaupun udah ngikutin live Zoom-nya, saya baca lagi slide-nya. Oh, ternyata tanpa bahan baku yang membuat misalkan dalam jangka panjang itu bikin kanker misalkan. Nah, jadi kalau daripada beli yang murah-murah ya udah beli head to toe aja gitu kan. Nah, itu juga ngaruh buat teman-teman yang sering mengalami penolakan karena harga ya. Siapa yang ngalamin ya, pasti kalau kalau reseller ya hampir semua pernah, wah kemahalan Mbak gitu kan. Nah, jadi cara menghindarinya gitu kan, kita informasikan bahwa produk kita tidak mengandung ini ya, dan itu kita jujur ya, kita nggak bohong gitu ya. Nah, tanpa mengandung ini, coba bayangkan betapa mahalnya kalau sampai apa namanya uh, kena gitu ya, sampai kena, bahkan sampai kena penyakit berbahaya, naudzubillah, mudah-mudahan nggak ngalamin, kayak gitu ya. Walaupun mungkin bahasanya lebih diperhalus lagi ya, jangan sampai terlalu terlalu barbar, terlalu nakut-nakutin gitu ya. Intinya informasikan ya bahwa ada bahan yang berbahaya dalam sabun kebanyakan ya, kita nggak nyebut merek gitu ya. Nah, kalau di head to toe nggak ada bahan itu gitu ya. Ya, jadi kita fokusnya mengedukasi, ya, mengedukasi market agar terbebas dari beberapa bahan yang berbahaya. Nah, bahan yang berbahaya itu tidak ada di produk biar kosmetik. Ya, jadi informasinya seperti itu. Jadi keputusan beli atau enggaknya ya terserah dia, gitu ya. Contoh kalau untuk skincare gitu kan, banyak orang bilang ngapain perawatan, kan udah nikah, maksudnya udah laku gitu ya, udah laku dan nggak perlu apa namanya tebar pesona lagi dan seterusnya gitu ya. Nah, saya tambahin, ya dia nggak tahu aja pelakor sekarang lebih horor daripada kuburan. Nah, itu lumayan tuh komennya, terus share-nya 22 ya. Terserah ya, ini saya lebih banyak mungkin ya banyak bercandanya juga gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman santai gitu ya boleh kopas, tapi kalau enggak ya wah kayaknya terlalu terlalu sadis Mas, ya udah nggak usah dikopas nggak apa-apa gitu kan. Nggak usah dibahas ya. Nggak semua postingan saya kopasable ya. Nggak semua postingan saya bisa dikopas.
Oke, kita lanjut bahas greedy ya. Greedy adalah kecenderungan orang pengen dapat lebih dengan harga yang sama ya. Intinya rakus lah gitu ya. Nah, rakus ini maksudnya apa? Bonus ya. Kemarin kita udah bikin penawaran bonus. Kapan itu bikin penawaran dapat free masker ya, itu juga bagian dari bonus gitu kan. Nah, copywriting seperti itu disampaikan ya. Jadi jangan dijadiin kejutan ya. Itu surprise tuh copywriting yang berbeda. Jadi kalau misalkan dapat bonus masker ya udah informasikan itu berulang-ulang. Ayo dapat bonus ini, dapat bonus ini, dan bonusnya ini berbatas waktu, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai nggak kebagian, dan handuknya juga jumlahnya terbatas. Nah itu juga bagian dari angle ya. Terbatasnya berapa nanti jangan sampai nggak kebagian. Nah jangan sampai kita ribut sendiri gitu ya, ribut sendiri antar member, bahkan sampai kita nggak posting. Nah itu bahaya ya. Nah, jadi hari ini kita masih ada penawaran gitu ya, masih ada penawaran ya, posting ya, posting terus kalau kita dapat handuk. Nah kayak gitu ya, contoh Budi Nana kalau nggak salah udah posting gitu ya, handuknya ternyata lembut banget kayak gitu-gitu. Nah itu juga ngaruh ya. Nah terus ada common enemy ya. Common enemy itu maksudnya buat isu yang diangkat ada musuh bersama yang harus kita semua lawan ya, termasuk sama konsumen ya. Contoh musik pelakor, musik jerawat, gitu ya, memusuhi tampilan kusem. Saya pernah bahas tentang penampilan kusem ya. Jadi kita tuh dikasih amanah sama Allah berupa tubuh ini silakan pakai buat ibadah gitu ya. Kamu hidup tujuannya untuk ibadah gitu kan. Nah, terus tubuh ini dirawat, gitu ya, dirawat, dijaga kesehatannya ya. Kalau ya sewajarnya mandi gitu ya, jangan sampai nggak mandi berhari-hari gitu ya, jangan sampai jorok gitu kan. Karena apa? Karena kamu adalah ciptaanku, gitu. Kamu manusia adalah ciptaannya Allah gitu kan. Coba bayangkan kalau misalkan kita sebagai manusia pelukis, lukisannya jelek gitu kan, maka yang dilihat adalah kitanya, pelukisnya gitu kan. Nah, jadi kita sebagai manusia dikasih amanah untuk ngerawat tubuh ya dirawat gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi disampaikan aja ya. Jadi kita punya musuh bersama, kita punya keinginan yang sama dengan customer, dengan market, dan itu ngarahnya ke produk yang kita jual ya. Lanjut. Nah, ini lumayan sering gitu ya, lumayan sering untuk kita bahas, lumayan sering juga sebenarnya kita udah praktekin tapi mungkin kita nggak sadar gitu ya. Nah, orang cenderung nunda ya, udah kemarin-kemarin udah nanya-nanya, hari terakhir baru dia mau transfer gitu kan. Nah, jadi hari terakhir action plan buat teman-teman kalau pada saat lagi launching itu posting dan follow up ya. Kalau bisa mungkin nitipin anak sehari juga boleh mungkin ya, tapi ya jangan lama-lama gitu ya. Hari itu aja mungkin hari itu aja teman-teman jangan nonton drakor gitu ya, udah jangan scrolling nggak jelas. Pokoknya fokus sama customer, fokus sama jualan, terus posting-posting, mungkin selama ini agak nyantai-nyantai. Hari itu ya, hari terakhir launching ya, hari terakhir penawaran ya, pada saat besoknya naik, itu senam jempol ya. Nah, karena apa? Kecenderungan orang yang nunda ya. Kalau ditakut-takutin udah deket nih, baru dia gerak gitu ya, baru dia transfer, baru dia ini dan seterusnya. Bahkan sampai banyak yang menyesal-nyesal itu jadiin postingan juga. Biasanya nih kalau udah hari terakhir postingan banyak banget yang transfer, dan biasanya juga satu hari setelah penawarannya berakhir banyak orang yang menyesal. Jangan sampai Anda menjadi orang yang menyesal kayak gitu-gitu ya, karena harus memberi lebih mahal karena tidak kebagian bonus dia dan seterusnya ya. Jadi scarcity dijadiin postingan plus dijadiin bahan untuk follow up. Mbak kemarin yang udah nanya-nanya, Mbak kan kemarin udah nanya-nanya, udah cukup banyak tahu tentang produk kami. Kalau boleh tahu apa ya yang membuat Mbak belum transfer sampai hari ini gitu kan? Karena mau info aja nih, besok harganya naik gitu kan. Itu di chat tuh, skripnya udah disetting gitu, udah disiapin. Oh, berarti dia pas baca chat itu ya, udah mulai terdesak tuh ya, scarcity. Besok saya harus transfer atau hari ini saya harus transfer dan seterusnya. Terus ada juga emosional ya, emosional intinya kita menyentuh sampai di level sesuatu yang nggak bisa
diungkapkan dengan apa namanya, dibahasakan dengan uang ya. Jadi ngaruhnya ke emosional ya. Coba bayangkan menggunakan kata coba bayangkan gitu ya, coba menggunakan kata ya cerita aja ya, cerita ngalir gitu ya. Ngalir intinya masuk ke emosional. Emosional itu sebenarnya bikin postingan yang emosional itu lumayan lumayan gampang ya, lumayan gampang berarti ada sulitnya dikit. Nah, yang jadi gampang menurut saya itu karena emosi perasaan kita itu sebenarnya udah bisa dipetakan. Contoh sedih, senang, ya, terus apalagi baper mungkin bahasanya ya, kecewa gitu ya, kecewa, bangga gitu, ya, pede. Nah, perasaan-perasaan ini ditimbulkan karena apa? Karena cerita gitu ya. Apa cerita yang bikin sedih? Oh, seseorang yang udah nggak ada, udah meninggal. Apa contoh cerita yang bikin orang kagum? Oh, ternyata dulunya zero, sekarang jadi hero, gitu kan. Oh, ada kondisi perasaan manusia yang membuat dia itu eh, lucu, misalnya ketawa gitu ya. Ternyata ada kekonyolan yang tidak seharusnya terjadi. Ya, jadi konsep-konsep itu ya yang menjadi perasaan manusia sebenarnya bisa ditimbulkan dari beberapa cerita ya. Silakan maksimalkan ya, nanti kalau teman-teman suka posting itu akan terlatih dengan sendirinya kok gitu ya. Jadi kayak gitu ya. Lanjut, ada credibility ya. Nah, kalau credibility bahasa gampangnya ya, bukan kita yang mengatakan produk ini bagus ya, tapi ya riset gitu kan, atau bisa dibilang ya authority juga ngaruh. Misalkan ada dokter yang bukan di BR ya, dia sama sekali nggak ada di BR, ya dia mengatakan bahwa produk dengan bahan ini berbahaya gitu kan, dan kita menyampaikan ulang ya, jadi kita mungkin dapat kontennya di TikTok gitu kan, videonya kita download, kita upload di Facebook dengan tambahan caption, alhamdulillah kalau di BR udah nggak ada bahan ini, bahan merkuri udah nggak ada, dan seterusnya ya. Terus alhamdulillah di BR udah ada BPOM, udah pasti halal, dan seterusnya ya. Kayak gitu. Oke, mungkin itu aja untuk materi malam hari ini ya. Cukup panjang ya. Sekarang tadi ada yang belum saya apa namanya, share gitu ya. Greedy yang dari Bu Dinana ini ya. Ya, jadi contohnya saya share yang mana langsung. Ini ya contohnya ya. Tanggal 5 Juni kemarin, Bu Dinana posting, bonus handuk lucu setiap pembelian satu pieces Salsabila Head to Toe Body Wash dan sampo, ternyata handuknya halus banget. Bagus, Masya Allah, tabarakallah ya. Nah, untuk postingan ini sebenarnya nggak harus di Facebook ya, teman-teman bisa posting ulang di Instagram, di WhatsApp, Instagram postingan, Instagram story juga boleh gitu ya. Terus ingat ya, kalau posting tujuannya selling ya selling, tujuannya komen ya dicek komennya gitu ya. Nah, ini bisa dibilang tujuannya selling gitu ya. Jangan baper sama komen yang sedikit ya, jangan baper sama yang share-nya dikit. Kalau postingan viral ya kita cek share-nya ya, bermanfaat banget, misalkan kita cek share-nya, kita ajak customer untuk nge-share gitu ya, kita infokan kemana-mana. Nah, berarti dicek share-nya gitu kan, berarti mungkin postingan itu nggak terlalu menjual gitu ya. Nah, ini postingan menjual ya, mungkin komennya di sini saya lihat cuma 5 dan share-nya ada 2, ini bagus banget gitu ya. Nah, tapi kita cek juga penjualannya bulanan berapa nih pada saat setelah posting ini gitu. Ya, jadi lagi-lagi ya saya menyampaikan untuk sebuah kondisi perasaan ya, jangan sampai teman-teman baper dengan komen yang sedikit ya, atau yang sebelum dibuka pertanyaan ya, jangan sampai nanya, Mas, saya komennya dikit, gimana caranya ya, nggak usah ngejar komen ya. Kadang-kadang ada tipe orang yang beli tanpa harus komen dulu ya. Saya kemarin beli apa, beli barbel, nggak perlu komen yang jual dulu gitu kan, beli apa, beli bantal, nggak komen dulu, ya udah tinggal beli gitu kan, kayak gitu ya. Oke, sekarang mungkin saya buka satu pertanyaan ya, karena ini di beberapa tempat udah cukup malam ya, mungkin ada
ingin istirahat. Saya buka pertanyaan di kolom chat. Silakan ada yang mau nanya, boleh. Kalau ada yang nanya, saya tutup. Kita bahas next time dulu ya. Nah, nanti slide-nya saya share ya ke distributor, nanti sama distributornya di-share ke kalian semua gitu ya. Ya, jadi saya sharing ini ya Kang Dewa juga lagi live juga di IG gitu ya. Biasanya Kang Dewa suatu saat akan nanya gitu ya, wah kemarin belajar apa sih sama Afik? Gitu kan. Belajar konten launching Kang. Terus gimana caranya konten launching? Ya nggak tahu Kang ya, jangan sampai jawab nggak tahu ya. Teman-teman harus benar-benar paham gitu ya. Karena apa ya? Ya saya udah jelasin hampir 2 jam gitu, hampir 1,5 jam ya. Nah ini ada satu pertanyaan nih dari Mbak Sufi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas, gimana ya caranya meyakinkan pembeli biar langsung closing? Oke, ini pertanyaan bagus ya. Jadi closing itu sebenarnya yang kita inginkan ya. Yang kita inginkan dari penjual adalah closing ya. Karena apa? Ya kita pengen dapat duit. Gitu kan. Namanya jualan ya pengen dapat duit. Gitu kan. Entah itu mungkin kita punya utang ya, kita pengen hidup juga, kita pengen jajan dan seterusnya ya, kita butuh duit, kita pengen duit. Tapi kalau prosesnya dipercepat, nah ini agak kurang menurut saya ya. Maksudnya agak terlalu berlebihan ya. Jadi bukan di cepat closingnya ya. Jadi closing nggak perlu cepat-cepat ya. Yang terpenting adalah di bagian pertanyaan meyakinkannya. Nah, meyakinkan itu gimana caranya? Ternyata ada caranya ya. Teman-teman kalau misalkan lagi di tempat umum ya, coba bayangkan lagi di tempat umum, katakanlah di stasiun atau di bandara gitu ya, di tempat umum, ada orang yang nggak teman-teman kenalin, tiba-tiba datang, tiba-tiba langsung ngomong, gitu kan, ngomong, coba percaya deh sama saya, buku ini bagus banget, bukunya kita lihat kosong gitu ya, covernya kosong gitu kan, kita lihat isinya kosong tapi disegel gitu ya, buku ini bagus banget, harganya 500.000, ya tipis gitu ya, silahkan beli gitu kan. Nah kita orang nggak kenal gitu ya, kita nggak pernah ketemu sebelumnya dengan orang tersebut gitu kan, terus dia langsung nawarin buku tipis yang covernya aja kosong, nggak ada judulnya, terus dia nawarin harga 500.000, ya kita nggak beli dong gitu kan, kita nggak percaya ya. Buru-buru mau closing ya, buru-buru mau cepet closing, percaya aja enggak gitu ya. Jadi meyakinkan orang gitu kan ada caranya, yaitu apa? Bukti. Ya. Jawabannya meyakinkan orang, bukti. Meyakinkan orang agar cepat closing, bukti yang disampaikan secara cepat itu nggak bisa ya. Bukti itu disampaikan dikit-dikit, tak 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 tak, bikin postingan tiap hari, tos 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 tos, posting 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 tiap hari, maka lama-lama orang jadi lebih yakin, lebih yakin, lebih yakin, barulah berakhir dengan closing ya. Dan closing itu bukan akhir ya, bukan akhir dari penjualan. Nah ini yang menjadi catatan buat teman-teman ya. Mudah-mudahan distributornya juga udah nyampaikan atau agennya udah nyampaikan bahwa database itu disimpan ya. Database pembeli itu disimpan. Oh hari ini yang beli ya mungkin 5-4 itu disyukuri gak apa-apa, tapi 5-4 orang ini bulan depan kalau bisa beli lagi gitu ya. Disimpan di buku fisik juga nggak apa-apa, di Excel juga lebih bagus gitu ya. Nanti dibikin alarm mungkin di HP-nya, oh tiap tanggal 4 berarti saya harus ngeprotekin Mbak ini, Mbak ini, Mbak ini, Mbak Yuni, Mbak Ina, Mbak Ani gitu ya. Misalkan kayak gitu ya. Dinaikin repeat ordernya ya. Di buku saya yang buku BR Sparta juga sudah dibahas ya, bagaimana meningkatkan repeat order, bagaimana filenya, cara nyimpen database pembeli itu juga udah ada ya. Silakan tanya agen atau distributornya. Nah, jadi kembali ke pertanyaan ya, bagaimana meyakinkan orang adalah dengan menunjukkan bukti. Nah, meyakinkan orang biar cepat closing, nah itu nggak perlu menurut saya ya, nggak perlu
cepat-cepat ya, karena keyakinan orang itu bertahap menurut saya ya. Saya awalnya ragu sama ada beberapa produk yang saya beli yang dulu awalnya ragu ya. Terus lama-lama dikasih postingan lagi, saya baca postingan dia lagi, saya baca postingan dia lagi. Lama-lama saya yakin gitu kan. Akhirnya saya sampai beli gitu kan. Mungkin teman-teman pernah ngalamin ya, pernah ngalamin di sosmed gitu ya, ngelihat postingan, coba ingat-ingat lagi produk yang Anda beli baru-baru ini gitu ya, yang dari sosmed terutama yang bukan dari Shopee gitu ya, bukan dari marketplace. Coba ingat-ingat lagi kenapa bagaimana pandangan teman-teman sama produk tersebut ya. Misalkan handphone saya Samsung ya, handphone saya sekarang Samsung. Saya mungkin pernah anti sama Samsung misalkan, oh pokoknya kalau beli produk handphone tuh mereknya X gitu ya. Nah, lama-lama saya dapat postingan tentang Samsung gitu kan, ada review Samsung, ada ini Samsung saya beli, saya baca, saya tonton reviewnya, lama-lama saya beli gitu kan. Kenapa saya beli? Karena saya yakin, ya, saya udah yakin dengan fiturnya dan seterusnya. Ya, jadi itu jawabannya ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan buat teman-teman pada saat launching lebih laris lagi ya. Sekarang fenomena yang lagi rame McD ya, McD yang kebanjiran order gitu kan, terlalu banjir bahkan ya sampai jadi tsunami kayak gitu. Nah itu jadi bahan postingan juga worth it gitu ya. Cuma ya terserah ya, tergantung value masing-masing gitu ya. Ini layak nggak apa kita bahagia di atas penderitaan orang lain atau gimana? Ya kita sesuai dengan value masing-masing atau nggak usah posting juga nggak apa-apa ya. Cuma saya jadiin postingan kalau saya gitu ya. Intinya itu mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai ketemu di live Zoom berikutnya dan saya akhiri sama-sama membaca alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Oke, recordingnya kita stop.